lagi ya guys di Kreator Panjapa ya. Sekarang saya ini berada di wilayah Arcawinangun. Ini pemandangannya indah banget nih guys. Sawah membentang di wilayah Arcawinangun ini ya guys, di tempatnya di daerah Purwokerto Timur. Di sini cuacanya cukup dingin ya. Ini kalau jam 5 subuh biasanya suhunya sampai 20 derajat ya guys. Dan sungai ini adalah guys kepanjangan dari Sungai Kalipulus ya guys. Nah kalau kita lihat di sana ya, itu ada Gunung Slamet ya. Sungai Kalipulus ini guys, ini merupakan cikal bakal sejarah dari Astana Dhuwur ya. Karena banyak orang mengatakan bahwa Astana Dhuwur itu adalah petilasan. Ada juga mengatakan bahwasanya Astana Dhuwur itu cikal bakal terjadinya kota Purwokerto. Dan juga mengatakan Astana Dhuwur itu adalah sebuah kerajaan ya guys. Nah, ini kalinya ya guys. Kali Kalipulus yang menjadi cikal bakal lahirnya kota Purwokerto ya guys. Nanti kita akan explore ya guys. Kita akan datangi situs makam Astana Dhuwur. Kita akan kulik ya. Kita akan bahas. Kita ada narasumbernya dan juga kita akan bermediasi langsung di makam Astana Dhuwur. Oke guys, di belakang saya ini ada Gunung Slamet ya guys. Nanti kita akan cari tahu ya tentang makam Astana Dhuwur. Ada yang mengatakan ini adalah peninggalan dari Raja Kalinga ya, yaitu Ratu Sima. Ada yang mengatakan ini adalah makamnya Eyang Kertabuana. Oke, saya sekarang berada di Pasar Tijawar ya guys. Jadi Pasar Tijawar ini dia merupakan bagian dulu aktivitas masyarakat Astana Dhuwur di masa lalu ya guys. Nah kalau kita ke belakang itu di sana ada Kalipulus ya. Nah kita ada di pertengahan Pasar Tijawar nih guys. Jadi dulu masyarakat tuh banyak yang berdatangan dari daerah Mersi ke arah sono ya guys. Jadi mereka tuh sebelum melakukan persembahyangan di Astana Dhuwur, mereka mandi dulu di Kalipulus sana ya guys. Karena ya Kalipulus. Emang dari dulu ya guys di Pasar Tijawar ini merupakan pusat titik aktivitas masyarakat sejak zaman kerajaan Astana Dhuwur. Dan kalau kita masuk ke dalam sana ya guys, itu masih banyak situs-situs peninggalan dari kerajaan Astana Dhuwur. Nah, di sini ada salah satu desa yang terinspirasi dari Astana Dhuwur ya guys. Nah, itu nama desanya ada Desa Mersi ya. Nah, Desa Mersi itu di belakang sana ya guys. Jadi nama Desa Mersi itu diambil dulu ada patung Mahasiwa. Jadi biasa masyarakat menyebutnya dengan Maharesi ya guys. Maka desa itu dinamakan Desa Mersi ya guys. Nah, Desa Mersi itu ada di belakang sana ya guys. Jadi 3 pilar utama Astana Dhuwur yaitu Desa Mersi, kemudian Karangwangkal sama Dekuwali ya guys. Nah ini memang sejak zaman dulu Tijawar ini merupakan pusat aktivitas dari Astana Dhuwur ya guys. Oke guys, kita langsung aja ya menuju makam situs Astana Dhuwur. Kita akan kuak bersama narasumber Profesor Sugeng dan juga sumber-sumber yang terkait ya guys. Oke guys, kita langsung aja ya menuju makam Astana Dhuwur Purwokerto Arcawinangun. Oke guys, kita sudah berada di pintu masuk makam Astana Dhuwur ya. Makam bersejarah yang menjadi cikal bakal kota Purwokerto. Konon di sini dimakamkan Mbah Eyang Kertabuana. Konon katanya Ki Ajeng Kertabuana itu beliau itu masih keturunan Raja Majapahit yang terakhir yaitu Brawijaya V dari keturunan Arya Penasa. Di sini kita akan langsung mediasi ya guys. Mudah-mudahan kita bisa mediasi langsung dengan konon katanya di sini ada ratu bernama Ratu Sima dari Kalinga. Dan juga kita akan cari tahu tentang keberadaan Eyang Kertabuana
yang membabat Pulau Purwokerto pertama kali ya guys. Oke guys, kita langsung aja kita mediasi langsung ke makam Astana Dhuwur Kacang Indah. Guys, sekarang saya sudah ada di dalam ya, di makam situs Astana Dhuwur ya. Jadi bagi kalian untuk datang kemari tidak boleh sembarangan ya. Jadi harus permisi dengan penunggu situs Astana Dhuwur ya guys. Dan di belakang saya itu ada pohon besar ya. Ini saya ada di depannya ya guys. Kita tanya-tanya sebentar ya sama Pak Darsito ini Pak. Menurut Pak Darsito ini apa ya Pak? Ini semacam kayak gerbang kerajaan apa ya Pak? Sini. Iya. Iya, ini semacam kayak itu gerbang kerajaan ya, di pohon ini ya. Tapi sebetulnya nih kalau dilihat secara ini pintu masuk kita ke dimensi kerajaan beliau ya. Iya ya. Berarti bentuknya kayak ini ya Pak, kayak joglo ya. Tapi di sini pohon ini ada penjaganya ya Pak ya? Iya. Tapi yang saya lihat ini penjaganya semacam kayak macan kumbang ya Pak. Tadi saya sudah izin ya. Jadi pada situ ini para sini ya guys. Iya iya. Dari pengalaman pada situ ini apa aja Pak yang pada saya alami selama di sini loh Pak, ziarah kemari ya Pak? Perubahan zaman kesini banyak perubahan. Iya ya, banyak perubahan ya. Tapi ini semacam kayak pintu masuk ke dimensi Pak ya. Ini kalau kita lihat ya, ini ada pintu masuk ke dimensi, mungkin dimensi kerajaan beliau ya, atau Sima di dimensi lain ya. Ini menurut penuturan dari Pak Darsito dari Pak Humas ya. Ada batu-batu juga ya Pak, batu-batu peninggalan apa ya Pak? Itu dari sepertinya dari Kali Pelus Pak ya? Iya. Ya, ini peninggalan dari ini ya. Jadi ini dulu sepertinya digunakan untuk bagian dari persembayangan ini ya. Ini reka. Menurut cerita sih gamelan. Gamelan ya. Iya. Gamelan yang sudah menjadi batu. Oh, ini ada gong, ada sarung, ada zaman dulu. Iya, ada gong, ada sarung, ada macam-macam alat-alat gamelan. Iya ya, dulunya ya Pak ya, karena udah lama mengeras menjadi batu ya. Iya. Jadi gamelannya agak besar ya guys, zaman dulu ya. Iya, itu juga banyak guys, itu di bukannya satu ya. Di ini juga ada batunya ya, batu bagian tadi ya. Nah ini semacam kayak gentong Pak ya. Gong. Ya gong ya, itu semacam kayak gong. Ada juga ada semacam kayak gentong ya. Jadi kemungkinan yang kecil-kecil itu seperti gamelan Pak ya, zaman dulu ya. Nah ini percis ya. Ini berlubang. Nah ini berlubang ya. Lubang seperti gong tumbal. Jadi ada beberapa teman YouTuber yang pernah datang kemari mengatakan bahasanya itu adalah apa namanya pucuk ya, penahan dulu Astana Dhuwur ya. Itu bawahnya penahannya. Ada juga mengatakan itu adalah bekas gamelan gong ya zaman dulu ya. Tapi jelas apapun itu bagian dari persembayangan untuk menghadap ke dewa, menghormati dewa di Gunung Slamet sono ya guys. Nah sono ya guys. Inilah guys cikal bakal terbentuknya kota Purwokerto, dan ini ada erat kaitannya dengan kerajaan Kalinga di abad 5-6 Masehi ya.
Jadi di sini dulu tempat persembayangannya para Siwa ya, para empu di zaman Hindu ya. Jadi mereka bersembayang di sono. Nah, jadi zaman dulu itu di sono kelihatan Gunung Slamet ya. Di sana Gunung Slamet. Jadi zaman dulu di sini ada tempat yang ditinggikan semacam pura ya. Jadi kalau semacam pura yang ditinggikan, dari banyak sekali dulu orang ini berkumpul di sini di zaman Hindu dulu ya. Berkumpul untuk bersembayang menghadap Gunung Slamet. Ini guys, sekarang saya bersama teman saya akan melakukan mediasi ya. Mudah-mudahan ini, doakan ya guys, mudah-mudahan mediasi ini berhasil untuk menguak kearifan lokal di masa lalu dari situs Astana Dhuwur ya. Nah, di belakang saya itu ada teman saya Pak Dasito dari Pakumas yang siap membantu saya untuk mediasi di situs Astana Dhuwur. Ya guys, bagi kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan channel notifikasi guys. Guys, tadi kita baru saja melakukan mediasi ya di makam situs Astana Dhuwur. Nanti kita akan menuju narasumber, kita akan tanya-tanya ya tentang sejarah Astana Dhuwur secara tertulis ya guys. Bagi kalian yang belum like, subscribe, dan nyalakan channel notifikasi, silahkan like, subscribe sekarang ya guys. Oke guys, kita langsung aja ya tanya sejarah dan fakta situs Astana Dhuwur bersama narasumber kita yaitu Profesor Sugeng Priadi. Sekarang saya sedang berada di Fakultas FKIP, sedang bersama dengan guru besar yaitu Profesor Sugeng Priadi. Kita akan tanya ya lebih jauh tentang Astana Dhuwur. Astana Dhuwur ya, itu sebenarnya seperti candi lah. Kalau mau, tapi candi yang belum jadi. Jadi barangkali itu dulu mencerminkan ke Sanjaya. Jadi karena memang milik moyangnya yang membangun candi itu, tapi Karta ya, kemungkinan nama candi itu namanya Karta Bawana karena merupakan candi dari pentahbisan Raja pasti Luhur yang pertama. Jadi dia keturunan cucunya Sanjaya. Jadi dia sebenarnya membangun candi besar, tapi kemungkinan bisa juga candinya sudah jadi, tetapi dibongkar. Ada pembongkaran karena beritanya arca-arcanya banyak yang dibuang. Misalnya arca Ganesha dibuang ke mana? Di yang Gredeng apa ini? Karawangkal. Jadi ada penemuan patung Ganesha di Museum Nasional, itu disebut ini adalah patung temuan Karawangkal. Tapi itu sebenarnya ya dari arca dibuang ke situ, karena anti terhadap candi itu ya, itu dibongkar. Nah, kita kan tahu bahwa di pojokan sebelah bekas ya lapangan bola
lapangan bola Arsa, itu di situ ada bekas candi kecil, candi Perwara, dan di situ masih ada Yuninya lah, Yuni kecil. Terus ada gambar kaki, itu barangkali dari patung yang direlung. Di situ ada gambar kaki yang bekas, ya mungkin tokoh dewa yang direlung candi itu, tapi udah rusak ya. Jadi kemungkinan dulu ya, termasuk mungkin rumah saya kan lurus dengan ini. Jadi di barat ini ada candi kecil Perwara, ini lurus ke rumah saya, barangkali rumah saya juga mungkin ada di bawah candinya. Yang timur terus itu. Jadi itu pojok barat biasanya. Dan di bawah sini ada sumur kan, bukan sumur, lurung. Lurungnya gini Pak, ini segini tebalannya, ini segini. Nah, dengan tahu pernah lihat nggak? Benar nggak lihat? Itu di belakang rumah saya itu, akhirnya ada rumahnya itu dulu bangun sumur situ, semua itu tuh. Katanya sih itu lurung cadas yang dulu pernah Adipati Mersi dibuang dari situ. Jadi itu selatan. Itu air ya? Saluran air. Jadi itu mungkin dulu saluran air yang diambil dari Arsa di situ, kemudian dialirkan ke mana? Ke Mersi, ya tentu di lapangan Mersi. Maka lapangan Mersi itu dulu kemungkinan besar dulu kan rumah Balai Kambang. Kan orang kan nyebut Balai Kambang ya, Balai Kambang itu bukan di sebelah sana, bukan. Jadi Balai Kambang itu kan bangunan itu seperti kolam, di atas di tengah-tengahnya ada bangunan Balai Kambang, ya tempat untuk bersembunyi, tempat untuk supaya musuh nanti lewat air nggak berani ke sini, ke sana nggak. Dan itu airnya dari Arsa. Nah dulu Adipati Mersi terbunuh, dibuang lewat situ, kabul-kabul di lapangan Mersi itu. Jadi lapangan Mersi itu bukan lapangan bola itu dulu Balai Kambangnya di situ. Iya. Di situ di Mersi juga ada petilasannya Kerajaan Mersi. Iya, Adipati Mersi itu. Adipati Mersi kan tuh dikubur di sebelah sana kan. Bukan di sini, ini rumahnya. Mungkin Adipati Mersi itu rumah Adipatinya itu di Balai Kambang. Di sini kan ada yang mengkaitkan bahwasannya di Astana Timur itu petilasannya Ratu Sima dari Kerajaan Kalimantan. Nah, Ratu Sima enggak. Abad kelima itu gimana? Ratu Sima nggak sampai sini. Jadi itu Ratu Sima itu daerahnya bukan Huling ya. Memang ada Huling Selatan, tapi Huling yang termasuk Ratu Sima itu yaitu daerahnya apa itu? Ini Banjarnegara itu. Mandiraja itu. Jadi Mandiraja itu daerah Huling itu dulu, tapi bukan sini. Sini itu kemudian kemungkinan sini dimasuki oleh Sailendra. Tapi Sailendra Sanjaya itu yang di mana, di Pasir dulu itu terus. Nah itu yang merusak candi itu kelihatannya Sailendra. Orang Melayu yang datang sini. Udah masuk Islam. Wah, bukan Islam itu Hindu juga sama. Hindu Siwa ya. Iya, Hindu Siwa. Jadi itu tua banget itu. Tapi saya yakin dia, kalau ada orang berani itu yang di kuburan itu kayak gitu seperti ini. Ini prasasti gitu ya. Saya menanyakan prasasti. Tapi katanya tidak ada orang yang berani membongkar itu. Itu kemudian prasasinya dibuat oleh ini Raja mana Mesir dulu itu. Iya, yang kuburan itu ya kan ada kuburan batu ini ya. Itu kemudian prasasti. Saya yakin prasasti. Itu kalau bongkar, dangkar, dibaca prasasti. Aryo Bangah itu menjadi raja Pasir Luhur atau Galuh di selatan Bungsu. Jadi tidak di Gunung Selamat ya. Mereka memang berkelahi di sini nih, ya situ. Gunung Selamat sama Sipamayu, Galuh Barat, Galuh Timur. Yang di mana? Tonjong itu. Nah di situ pindah ke selatan, masuk tapi kemasuknya ke sini, namanya Kurunegoro dulu. Terus baru pindah ke sana.
Pasidulu. Nah, Raja Pasidulu itu meninggal yang pertama nih Pak, itu kemudian dicandikan di Arjuna. Jadi rajanya dulu pakai karta ya, terus orang yang karta. Ya, asal dulu kan karena memang candinya itu lebih tinggi di situ. Nah itu di situ kaki karta itu saya duga nama candinya itu Karta Bawanam. Bawanam itu rumah siapa? Ya Karta itu, Prabu Karta ibunya itu. Jadi itu waktu jadi tahun 780 berapa ya? 86 gitu. Di abad berapa tuh? Iya betul 8. Iya. Jadi itu ada yang anaknya Sanjaya yang nanti sampai ke daerah Temanggung dan sebagainya ya, sampai ke Bedu itu. Nah ini ada yang sampai di situ, sampai di Pasidulu itu. Nah, Arca itu termasuk daerah Pasidulu. Mungkin batasnya itu tadi Sungai Alibelus. Ya. Dalam dari sini kan beda lagi. Ini mungkin yang sini yang jadi penguasanya beda lagi. Karena nanti pada abad 10 ada seorang rake yang di mana? Desa Sambeng itu ditemukan di Museum Nasional mahkota Raja Sambeng di Sokaraja itu. Dan ini ada kaitannya dengan Kerajaan Mataram kuno? Iya jelas, iya kan, karena Eyang Karta itu kan cucunya Sanjaya. Bapaknya namanya Rake Panaraban, terus adiknya Rake Panangkaran, bapaknya Sanjaya. Itu tinggal di situ. Nah dulu kemungkinan Panangkaran itu tinggalnya di daerah Bumi Ayu. Mungkin di sana ada Dukuh Panangkaran ada. Di sini ada Dukuh Panaruban, terus ada juga Paneraban, ada dua nama di mana? Sini kan ada Sungai Panaruban ya, di daerah Subang itu, sungai yang kita mau ke Probolinggo itu ada sungai itu Panaruban. Nggak tahu kalau ke selatannya kemana sungai itu. Nah terus di Purbalingga ada Panaraban. Di Purbalingga juga ada Panenggalan. Jadi di prasasti Manteasi itu ada Rake Panangkaran digantikan oleh Panenggalan. Tapi Panenggalan tidak sama dengan Panaraban. Panaraban ini anaknya Panangkaran. Panaraban ini adiknya Panenggalan anaknya Panangkaran itu adiknya Panangkaran. Banyak itu kan tempatnya dinamakan Arca ya, karena mungkin itu banyak yang itu buat Arca. Jadi itu bukan itu candi itu bukan candi besar, bukan candi kecil. Mungkin ya seperti Prambanan, tapi kelihatannya itu tadi bongkar, ada pembongkaran besar-besaran dan candi Siwanya dikuburkan bukan di daerah mana? Di daerah ini, itu yang daerah kuburan itu Jawa Timur. Makanya dulu orang Arca dikutuk kota pagi mati, terus yang pagi sakit sore mati atau sore sakit pagi mati. Karena ini ya mungkin ada kutukan dari pendeta atau Brahmana yang marah. Nah itu candi yang Ganesha itu dibuang ke Tanah. Kalau yang bersih kelihatannya sang Mahorsi, karena orang bersih kan bagus ya. Sekali saya udah dengan Mahorsi. Dan katanya juga ada patung Mahorsi di desa itu. Kan desa dinamakan desa bersih. Iya katanya begitu. Nah itu berarti patung Mahorsinya itu dibuang ke sana. Terus hingga Yuninya mungkin dibuang lebih jauh ke Susukan jajan itu. Susukan tidak ada apa-apa kan? Di Susukan ada Yuni gede banget.
Nah kalau Yuni gede berarti itu tempatnya Arca, bukan tempatnya Lingga. Jadi itu ada orang-orang jahat yang membuang itu patung-patungnya itu. Tapi patung Mercy sudah nggak ada lagi ya. Mungkin dulu dibuang ke sana. Nah yang dibuang ke Karangwangkal itu ketemu di Museum Nasional Desember lihat. Nggak tahu sekarang dipindah apa ya. Saya dulu pernah ke sana tulis, baca itu. Namanya sudah berubah ya. Ini patung Ganesha dari Karangwangkal Purwokerto. Ada tulisannya itu. Tapi saya dulu ngomong, saya datang lagi kok. Ini patung Ganesha, tapi patungnya lain lagi. Ini Ganesha itu. Saya kan kesana setiap tahun ke sana. Yang di mahasiswa ke Museum Nasional ini beda lagi. Aku lihat-lihat dari buku itu, buku yang Ganesha yang ada di sana bukan Karangwangkal lagi. Jadi itu mungkin Ganesha dari Jawa Timur lah ini. Diambil, simpen, ini dari yang dari Jawa Timur gitu. Tapi ada foto juga. Jadi dulu kelihatannya ada pembongkaran candi di situ. Dan yang paling kurang ajar itu yang membuat bendungan. Bendungan Arca itu. Saya tak cari juga dokumennya. Ini ngambil batunya di situ ya? Iya, jadi bendungan itu mengambil batu-batu dari candi itu. Gampang banget orang Belanda itu, kurang ajar banget itu. Mestinya kan orang Belanda yang waras nggak akan melakukan itu. Nah, saya bedakan ini antara bendungan Kali Pelus di Pandak dengan di situ. Di Pandak itu saya lihat itu batu-batu kasar itu, bukan batu candi. Itu harus semua kan. Itu. Jadi Belanda yang membuat bendungan itu tahun ya mungkin 1830 sampai apa ya 1935 itu dulu, itulah Belanda kasarannya ya ketika Belanda menjajah Purwokerto. Itu cerita Lurung itu kan cerita babahan siapa? Aswotomo. Cerita muncul cerita wayang. Jadi di Arca itu tinggal ya Pendawa lah. Di samping ada Parikesit-nya itu kan. Jadi Aswotomo dari Mercy, ini Kasulan Mercy gitu. Aswotomo itu yang Mercy masuk lewat terowongan sini, masuk ke Arca, mau bunuh bayi namanya Parikesit. Makanya di Arca ada larangan, dilarang keras menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit Lakon Parikesit. Jadi itu kayak cerita Bharatayuda di Jawa. Jadi memang cerita Bharatayuda itu apa ya diceritakan di Purbalingga dan Banyuwangi Purwokerto. Karena Purwokerto dan Purbalingga itu ceritanya sama orangnya, wataknya, karakternya, ya kan, karakternya sering pamer, karakternya sekolah bisa kejikan. Ya kurang lah pokoknya. Purbalingga sama. Maksudnya bukan Pandawa ya, jadi Pendawa itu di Banyumas. Nah itu yang Kurawa dari Mercy itu yang Adipati Aswotomo itu kan lewat terowongan bawah tanah. Jadi terowongan bawah tanah itu bukan cerita tentang wayang, tapi itu kan di cerita wayang. Ya, kemudian terima kasih banyak atas informasi saya ada fakta. Saya mohon maaf. Sekarang saya berada di Gedung Arca ya. Jadi di sinilah cikal bakal Astana Dhuwur ya. Jadi konon batu-batu di sini ya guys, itu diambil dari candi yang ada di Astana Dhuwur ya guys. Jadi bendungan ini memang sudah ada sejak zaman Astana Dhuwur ya guys. Nah zaman dulu tuh masyarakat Hindu Siwa banyak mandi di bawah situ ya, di bawah situ ya guys. Nah di sebelah sananya itu Astana Dhuwur ya guys. Jadi mereka tuh Hindu Siwa, mereka mandi dulu di bendungan ini sebelum melakukan persembahyangan ya guys. Nah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman kemerdekaan, nah, tentara Belanda itu banyak membangun bendungan ini dengan memakai
Berarti hiasannya dulu deh guys, sehingga patung-patungnya hilang. Kita kemana ya guys? Ya dari sinilah kearifan lokal kota Banyumas itu dimulai ya guys. Dari sinilah lahir ada istilah guys, budaya yang sangat mereka gunakan. Juga dari sini lahir bahasa ngapak yang selama ini dipakai oleh masyarakat berkota ya guys. Oke guys, bagi kalian yang belum like, subscribe, silahkan like, subscribe. Mungkin itu saja video dari saya guys. Kita nanti akan cari lagi ya video lain untuk mengungkap kearifan lokal di desa lain guys. Dari situ saya dulu, saya mengucapkan salam desa. Kreator Van Java, video kearifan lokal, wajah desa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.